Jadi ada laki-laki, ada perempuan di situ kumpul jadi satu situ. Bahkan yang perempuan pun ikutan teriak-teriak itu pun juga ikutan. Banyak yang ya kepolisian datang itu sekitar jam setengah satu itu baru datang. Jadi sekitar ada 3 mobil yang mengiringi waktu itu dan langsung menjemput si pelaku, dan menjemput pun itu juga tidak langsung dibawa ke mobil karena memang sangat rusuh di situ. Karena memang mahasiswa yang ramai-ramai itu memang benar-benar menunggu sampai benar-benar pelaku itu keluar dari situ, Mas. Sampai akhirnya dibawa diamankan. Akhirnya dibawa ke pihak kepolisian. Iya, saat ini saya berada di kawasan Gunung Pati, tepatnya di Ilya Adventure. Ini salah satu dari mahasiswa yang ikut melihat adanya aksi pelecehan seksual di kawasan Gunung Pati yang awalnya berada pada grup WhatsApp Anjem, yaitu antar jemput sekitaran UNES. Dan kita akan mencoba melihat sisi lain dari kondisi yang sempat ramai dan viral di media sosial belakangan ini. Apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah baik, Mas. Mas, di UNES ini kan beberapa lalu agak ramai ya, Mas. Ya, itu betul. Awal mulanya seperti apa sih dari sepengetahuan Masnya? Oh, jadi kemarin tuh ya, Mas. Jadi sempat ada ramai-ramai di UNES. Itu memang awal mulanya dari driver Anjem, benar. Dari driver Anjem. Anjem itu antar jemput UNES, jadi kayak seperti ojek tapi dari mahasiswa kayak gitu. Nah, dia itu melakukan seperti pelecehan seksual gitu, Mas, tapi via WhatsApp online. Nah itu disebarluaskan sama si korbannya. Nah pas kejadian kemarin itu terjadi pada malam hari itu ketika si pelaku itu sudah ada janjian sama Satpam UNES dan juga mungkin beberapa saksi mungkin ya, Mas ya. Itu udah ada janjian sekitar jam 8 itu tepatnya di ATM Center. ATM Center itu ATM-nya milik UNES itu. Mau klarifikasi, Mas. Mau klarifikasi dan membuat video permintaan maaf mungkin. Memang awalnya di situ ceritanya memang baik-baik saja. Artinya berjalan dengan baik. Si pelaku juga menyampaikan kesalahannya dan juga menyampaikan apa yang telah dia lakukan itu juga berjalan dengan baik awalnya, tapi memang benar-benar diamankan sama Satpam, didampingi sama Satpam dan beberapa saksi atau mahasiswa yang mungkin juga ikut terlibat gitu ya. Tapi lama-kelamaan, mungkin sering sekitar jam 9, jam 10, lama-kelamaan itu makin ramai, Mas. Jadi makin ramai yang nonton dan makin penasaran dan dari informasi dari mulut ke mulut, maksudnya dari orang ke orang itu ya mungkin menjadi istilahnya yang namanya provokasi gitu ya, Mas ya. Jadi ada mahasiswa lewat atau mahasiswa ramai dari informasi dari live TikTok ataupun Instagram. Ada penasaran ya? Penasaran itu sangat penasaran sekali. Bahkan waktu itu saya pun juga awalnya saya itu juga mengetahui channel tersebut. Mengetahuinya itu sekitar pukul berapa, Mas? Sekitar pukul jam setengah 8 malam itu. 8 malam saya udah mengetahui informasi. Udah mendengar dari teman saya bahwa jam 8 itu udah ada rencana mau berkumpul di situ dan klarifikasi. Tujuannya untuk berkumpul itu apa, Mas? Mungkin dari Mas sendiri pengen ke sana itu. Ya. Nah, setelah cerita tadi saya sampaikan, saya tuh sebenarnya ngerasa ya udahlah, mungkin itu cuma sekedar klarifikasi biasa gitu kan, Mas. Nah, terus sekitar jam 11 saya itu mulai penasaran, Mas, karena memang di media itu begitu cepat ramainya. Begitu cepat ramainya. Jam 11 malam sekitar itu saya sangat penasaran dan saya mendatangi di tempat kejadian. Berarti dari jam 8 sampai jam 11 malam itu masih ramai. Masih ramai, Mas. Bahkan di media sosial, di live berbagai platform gitu ya. Betul. Jadi sumbernya dari berbagai media sosial, bahkan dari mulut ke mulut gitu. Langsung juga ramai. Jadi sekitar jam 11 itu saya langsung mendatangi ke situ pun, bahkan dari tempat saya parkir motor itu ke tempat kejadian itu sangat jauh. Mas. Jadi saya harus jalan kaki karena memang sangat ramai di situ. Kira-kira berapa meter untuk jalan kaki ke titik itu? Wah, kalau meter bisa jadi 50
50 meteran ada mas. 50 meteran Ya 50 meteran ada. Dan di situ sudah saat datang yang dilihat, apakah langsung ketemu dengan pelakunya atau di situ melihat lautan manusia atau lautan mahasiswa? Oke, dan di situ saya memang benar-benar dari awal akhir sampai akhir tidak mengetahui secara langsung pelakunya, tapi langsung bertemu seperti tadi yang Mas bilang, lautan mahasiswa di situ, lautan orang-orang yang berkerumun dan mungkin saling memprovokasi karena ke si pelaku tersebut, seperti contohnya seperti mau mau melakukan kekerasan, mau menghantam dan lain-lain, karena memang ya pelaku kejahatan itu ada di tempat tersebut, jadi seolah-olah pengen dihajar massa seperti itu. Tadi terdengar teriakan-teriakan seperti Teriakan-teriakan menghajar atau apa gitu. Teriakan-teriakan sangat terdengar, bahkan saya dari kejauhan pun benar-benar terdengar. Itu kalau datang di lokasi itu berarti sekitar pukul 11. Kalau saya sekitar pukul 11 dan 11 malam Mas. 11 malam, dan saya di situ tuh untuk waktunya sampai sekitar jam 1 malam baru pulang kembali ke kontrakan. Nah itu posisi itu pun Kondisi jam 1 itu malam pun masih ramai, kondisi masih ramai karena memang pelakunya itu diamankan sama satpam itu di dalam pos satpam, karena memang mungkin kalau menurut saya kalau di luar itu udah dihajar gitu ya sama mahasiswa gitu ya, itu diamankan di dalam pos satpam, dan mungkin kalau misalkan dibawa sendirian oleh pihak satpam UNES mungkin kewalahan gitu ya, jadi sambil nunggu pihak kepolisian datang itu sekitar jam setengah 1 itu baru datang. Jadi sekitar ada 3 mobil yang mengiringi waktu itu dan langsung menjemput si pelaku, dan menjemput pun itu juga tidak langsung dibawa ke mobil karena memang sangat rusuh di situ mas, sangat rusuh, terlalu ramai. Bahkan mobilnya mau lewat pun juga sangat kesulitan gitu mas, kesulitan. Oke. Dan pada akhirnya memang sampai jam 1 aku rasa ini terlalu lama gitu. terlalu malam, nanti saya rencana mau pantengin lewat media saja gitu kan. Nah ternyata di media juga memang akhirnya si pelaku itu memang benar-benar ketangkap polisi, tapi memang sambil diiringi sama mahasiswa itu yang ramai-ramai itu. Jadi walaupun dikawal sama polisi, pelakunya masuk ke dalam mobil, tapi si provokasi para mahasiswa ini memang sempat melakukan tindakan pemukulan kayak gitu, masih sempat geram karena terlalu jengkel gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau dari berbagai informasi itu memang si pelaku memang melaksanakan pelecehan seksual kepada mungkin customer ya mas, beberapa customer, karena mungkin pelakunya nggak cuma satu dan mungkin sudah disebar keluaskan oleh si korban, dan dari situ mulai muncul ya keramaian, dan semua mahasiswa UNES tahu, bahkan sampai sekarang itu semua media bahkan se-Indonesia itu udah tahu gitu mas. Oke. Ini kondisi ini memang cukup ramai di kalangan sini, bahkan ribuan orang berkumpul di depan pintu ya di Universitas Negeri Semarang ya. Iya betul. Oke. Pada saat itu kondisi malam setelah pulang itu masih ada kegiatan situ, masih live kah atau apa? Masih mas. Kalau Masih waktu bisa. itu saya pulang sekitar jam 1 malam itu masih pulang, kondisinya belum bubar, belum apa-apa, memang masih ramai gitu mas. Cuma saya aja saya rasa udah capek, pengen cari informasi lewat media saja, gitu kan. Dan posisi itu masih ramai. Bahkan saya pulang jalan kaki ke arah motor itu pun masih kesulitan. Jadi posisi masih ramai, dan si pelaku juga masih di dalam persatuan tadi yang saya ceritakan itu. Jadi masih dalam kondisi Di dalam kerumunan gitu mas, pelakunya. Jadi artinya ini kan pelaku dan korban ini terjadi di grup antar jemput UNES ya. Berarti mereka jadi di dalam satu grup yang sama. Sebenarnya sistem dari grup antar jemput UNES ini seperti apa sih mas? Apakah orang-orang ketika mau order lewat grup itu atau gimana? Jadi kalau sistem di kampus itu, terutama di UNES itu ada yang namanya Anjem itu antar jemput, yang sistemnya seperti ojek, tapi itu dari mahasiswa ke mahasiswa, dan itu ada grupnya sendiri itu isinya sekumpulan mahasiswa random, semua kalangan mahasiswa, macam-macam ada di dalam itu. semua fakultas macam-macam. Nah di situ ada yang namanya driver Anjem, driver ya ojek itu, dan juga ada yang namanya mahasiswa umum yang mau pakai jasanya. Jadi di situ yang
drivernya mempromosikan seperti informasi-informasi bahwa saya itu membuka jasa ojek seperti itu. Nah, Oke. kebetulan mungkin di situ ya Di situ kemudian membuka kesempatan gitu sih. dari sang pelaku itu mulai Iya. melakukan chat jalur pribadi Ya ya. betul, Di bisa situ. jadi membuka kesempatan lewat jalur seperti itu. Kalau dari chat antara pelaku dan korban itu juga sudah sempat beredar Ya, luas juga ya. ya betul, betul. Sempat beredar luas dan chat yang beredar di media itu nggak cuma satu, jadi ada beberapa. Dan mungkin itu yang bikin ramai dan sangat sensitif itu. Oke. Berarti pelecehan itu terjadi di dalam ruang digital. Ya betul. Berarti Kalau- belum sampai ada tindakan dari Ya. sang pelaku. Kalau berdasarkan informasi yang saya dapat dari media dan orang-orang itu memang pelecehan itu terjadi di media saja, di media sosial saja, terutama melalui jalur WhatsApp ya, yang chatnya tersebar. Tapi kalau misalkan kalau tindakan secara langsung memang belum ada informasi, belum ada Oke. pastiannya. Oh, berarti dari situ kemudian dari sang korban meminta untuk pelaku untuk datang Ya, ke UNES untuk meminta klarifikasi atau meminta Ya. maaf gitu ya. ya betul. Dan kejadian seperti ini sudah baru pertama kali terjadi atau sudah lama? Mengingat ada grup antar jemput ini ya, tentu ada resiko-resiko pelecehan seksual lebih lagi. Sebenarnya kalau memang resiko pelecehan seksual, kalau yang terjadi sesuai yang saya tahu itu memang baru pertama kali ini, Mas. Oh, baru Tapi pertama kali. setahu saya kan juga mempunyai teman yang admin dari grup Anjem itu. Jadi mereka itu, jadi dia itu kayak istilahnya kayak mengawasi apakah driver Anjem itu benar-benar terpercaya atau memang seperti tadi kasus yang pelecehan seperti itu. Jadi mereka itu mengawasi, benar-benar mengawasi atau enggak. Jadi temanku dan kawan-kawannya itu sebagai wadah buat mempercayakan pada mahasiswa umum bahwa Anjem itu sangat aman. Seperti itu, Mas. Jadi sementara ini baru kali ini saya menemukan kasus pelecehan. Berarti ini untuk apa ya? Istilahnya membantu mahasiswa untuk mencari tambahan uang Iya, betul. melalui grup antar jemput itu. Betul sekali. Dan kemudian gunakan oleh salah satu oknum yang kebetulan apakah mahasiswa sini atau dari luar? Dan kalau mau pakai jasa itu orang luar bisa nggak atau hanya mahasiswa atau mahasiswa? Nah, sebenarnya kalau pakai jasa itu terbuka untuk umum. Jadi di luar mahasiswa itu sangat boleh kalau setahu saya ya, Mas. Itu karena memang yang informasi yang mereka kirim share itu pun juga nggak cuma di dalam grup WhatsApp itu aja, tapi di luar seperti di story WA atau story Instagram dan lain-lain. Itu sifatnya umum. Mas, ketika ada dengan di sana itu masa itu sejengkel apa atau segeram apa ketika Kalau yang saya rasakan ya, Mas ya, kalau yang saya rasakan memang benar-benar sangat jengkel karena memang mungkin saya juga salah satu alasan saya jengkel juga terprovokasi sama teman-teman sekitar itu, Mas. Jadi mereka itu benar-benar sama-sama jengkel mengeluarkan kalimat-kalimat yang ingin ingin Menghabisi gitu ya? menghabisi orang itu, dan memang perlakuan orang itu pun juga sangat benar-benar jengkel. Jadi kayak membuat nama buruk para mahasiswa yang sedang mencari rezeki khususnya lewat jalur Anjem itu jadi kurang terpercaya gitu, Mas. Jadi kadang kalau orang-orang mau pakai jasa Anjem itu jadi kadang untuk ke depan mungkin jadi pikir-pikir lagi, Mas. Jadi oh ini percaya atau enggak ya, takutnya ada pelecehan lagi gitu kan, jadi ikut jengkel. Jujur kalau sebenarnya saya pun juga pernah jadi driver Anjem itu pernah sebenarnya. Jadi mungkin buat kedepannya buat teman-teman yang sedang mencari rezeki melalui Anjem itu kan jadi sangat jengkel gitu, Mas. itu yang jengkel itu ada pria, ada wanita, perempuan, semua hampir Itu semuanya, Mas. Yang saya lihat waktu malam itu semuanya jengkel. Jadi ada laki-laki, ada perempuan di situ kumpul jadi satu situ. Bahkan yang perempuan pun ikutan teriak-teriak di situ pun juga ikutan. Banyak yang jengkel. Karena mungkin perempuan di situ merasa jadi korban gitu ya. Jadi teman-temannya korban gitu. Jadi sangat merasa jengkel sebenarnya. dan tempat yang untuk satpam yang amankan itu juga itu nggak keluar sama sekali. Berarti Kalau- hanya di ruangan ya. kecil gitu aja. Kalau satpam yang mengamankan itu memang ada di ruangan pos satpam itu, memang benar-benar mengamankan pintu agar tidak dirusak atau dibobol sama sekali gitu. Iya.
pelaku nggak kelihatan sama sekali. Kalau pelaku bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Bahkan karena memang perkumpulan mahasiswa itu nggak cuma berdiri di samping pos satpam mas. Jadi ada yang naik pos satpam, bahkan pos satpamnya itu kayak nggak kelihatan gitu mas. Jadi ada yang naik kayak gitu. Berarti pos satpam itu dikerumuni oleh Oleh mahasiswa. Jadi nggak cuma dari samping, tapi dari atas pun ada yang naik. Itu ada yang naik sampai baliho kalau saya. Ada yang naik sampai baliho itu mas. Ada yang naik. Jadi mungkin kalau si buruknya mungkin karena terlalu ramai jadi baliho kayak gitu jadi terdesak-desak sampai pada robek kayak gitu. Ada yang siap pakai alat, misalnya bambu atau kayu. Kalau pakai alat yang mungkin dibawa dari pos rumah itu penglihatan saya itu nggak ada mas. Tapi paling mereka tuh para mahasiswa yang ramai itu pada ngambil alat yang seadanya. Seperti yang pembatas jalan itu diambilin buat ya mungkin buat menghantam atau terus kayu yang seadanya itu mereka pada ngambilin kayak gitu mas. Berarti pada menggenggam. Kadang genggam ya. Kayak alat seadanya itu pas diambil seperti itu. Beberapa mahasiswa kayak gitu. Malam kayak gitu. Dan berarti kondisi semalam itu cukup hampir ricuh ya. Ricuh mas. Ricuh, hampir ricuh. Hampir ricuh berarti kondisinya. Oke, dan masa itu membubarkan diri kira-kira sekitar pukul berapa? Kalau membubarkan diri itu mungkin sekitar pukul 2 atau setengah 3 pagi mas. Karena memang mahasiswa yang ramai-ramai itu memang benar-benar menunggu sampai benar-benar pelaku itu keluar dari situ mas. Sampai akhirnya Sampai pagi. diamankan Akhirnya pihak dibawa kepolisian. ke pihak kepolisian. Oke, seperti itu tadi kondisi yang ramai di media sosial di kawasan Gunung Pati, tepatnya di sekitaran Universitas Negeri Semarang, bahwasanya pelaku pelecehan seksual melalui ruang digital itu mengintai para mahasiswa yang memberikan jasanya melalui grup antar jemput. Dan kondisi ini baru pertama kali terjadi dan semoga tidak ada hal serupa terjadi kembali. Sampai jumpa di Saksi Kata.